Nah, dan aplikasi praktis taktis dari kitab hakim-hakim bagi kita hari ini. Adakah yang bisa kita praktekin? Adakah yang bisa kita hidupi? Adakah yang bisa kita lakukan? Banyak Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat dulu. Makanya bagi orang percaya, konsekuensi dosa dan ketidaktaatan amat dan sangat memiliki dampak yang besar. Sangat memiliki konsekuensi kerugian yang dan sangat besar bagi kita. Itu diajarkan oleh kitab hakim-hakim ini. Saya perlu ingatkan Bapak Ibu, dosa itu tidak hanya menyangkut kalau tangan kita melayang ke pipi orang lain baru dosa. Enggak, itu hanya salah satu bentuk. Artinya dosa itu masih banyak juga menyangkut di hati, di pikiran Bapak Ibu. Walaupun kita tidak lakukan secara praktis. Tapi kalau subur di hati dan pikiran kita ini, hal-hal yang negatif sesuai dikatakan dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 31. Sebab dari dalam hatilah muncul segala sesuatu yang jahat. Apa itu? Hawa nafsu, kedagingan, iri hati. Itu juga dosa. Saya percaya kita semakin minim kok berbuat dosa taktis. Langsung. Berakibat kepada orang lain. Tapi saya harus ingatkan. Jangan-jangan di hati dan pikiran kita yang orang lain tidak tahu, istri kita tidak tahu, suami kita tidak tahu, pemimpin kita tidak tahu, anak kita tidak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Masih subur mungkin di hati kita apa? Hal-hal negatif. Baca Markus 7 ayat 21, ayat 21 sampai dengan 23 menjelaskan clear semuanya itu. Itu juga dosa loh. Walaupun tidak pernah kita lakukan. Tapi kalau masih subur di hati kita, itu dosa. Jangan-jangan itu yang masih subur di hati kita, pikiran kita. Dan itu membawa konsekuensi kerugian. Siklus dosa dan anarki mengingatkan kita agar kita tidak jatuh terus lagi di dalam dosa yang lama. Jangan dong. Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, terima Yesus, harus makin bertambah taat dari Bapak Ibu. Artinya kita semakin minim membuat dosa yang lama, mengulangi dosa yang dulu-dulu. Termasuk juga membuat dosa yang baru loh Bapak Ibu. Itu harus bikin minim itu. Karena kalau kita fluktuasi kehidupan rohaninya itu Bapak Ibu. Ya, hari Minggu rohani. Tapi sini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Rohana. Nah, ini masalah. Masalah juga itu. Rugi juga kita. Maka kita harus mempertahankan pertumbuhan dan kenaikan kehidupan rohani kita. Yang kedua, sebenarnya kita juga diingatkan tentang kesetiaan Allah yang tidak berubah. Tapi tidak berarti kesetiaan Allah bisa kita salah gunakan atau bisa kita salah manfaatkan. Tidak bisa. Di balik kesetiaan Allah, dia juga adalah Allah yang adil. Apa artinya Allah yang adil? Dia tahu betul kok. Kapan, bagaimana, kepada siapa hukuman itu akan dijatuhkan. Jadi nggak boleh juga kita bersembunyi di balik kemahaadilan Tuhan, kemahakasihan Tuhan, kemahapengampunan Tuhan. Nggak boleh, nggak boleh. Kita diingatkan juga semuanya dalam kitab Hakim-Hakim. Kita butuh pemimpin yang takut akan Tuhan. Baik dalam pelayanan gereja. Kita butuh hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang sejati. Dalam konteks kenegaraan, kita butuh pemimpin yang takut akan Tuhan. Maka istilah selalu kita berdoakan Bapak Ibu. Supaya pemimpin di Republik ini mulai dari presiden sampai ke bawah. Sungguh-sungguh mereka punya hati yang takut sama Tuhan. Apalagi dalam kepemimpinan di gereja. Saya kira kualitas takut akan Tuhan harus lebih tinggi Bapak Ibu. Memang, selama kita di dunia ini tidak ada pemimpin yang sempurna 100%. Hanya mendekati kesempurnaan saja. Kepemimpinan, kesempurnaan Allah saja. Tapi kita diyakinkan dalam kitab Hakim-Hakim. Kita punya keteladanan pemimpin yang maha sempurna dalam semua aspek dan totalitas hidup. Yaitu siapa Allah di dalam Yesus Kristus. Maka dengan demikian Bapak Ibu. Kalau bicara masalah model ya. Bicara masalah contoh. Model agung kita. Contoh agung kita harus Tuhan Yesus. Jangan manusia. Jangan hamba Tuhan, jangan pendeta. Tapi tolong, jangan juga kita berkelit.
Kalau begitu Pak Tony, aku pendeta tidak perlu jadi teladan. Tidak begitu juga. Kita juga tetap dituntut oleh teladan agung kita, yaitu siapa? Yesus Kristus, untuk meneladani dia. Karena banyak saya lihat orang Kristen gagal mempertahankan kehidupan yang sempurna di hadapan Tuhan karena salah menjadikan hamba Tuhan manusia menjadi objek pertama dan utama dari keteladanan hidupnya. Salah dia. Maka waktu hamba Tuhan itu jatuh, apa yang terjadi? Ya sudahlah Pak Tony, pendeta aja berantem. Wajar dong kalau kami juga cuma berantem, kalau kami juga majelis berantem. Nah ini jadi terjadi penghalalan kan? Kenapa? Salah. Karena standarisasi, modelisasi yang paling pertama dan yang utama kita itu adalah Yesus kok. Itu yang pertama. Lalu turunannya siapa? Orang-orang percaya siapa? Hamba-hamba Tuhan. Supaya kita di kemudian hari tidak tawar hati. Melihat pemimpin rohani kita jatuh dalam dosa, lalu kita ikut-ikutan jatuh dalam dosa. Jangan. Yesus. Bapak Ibu, kalau saya hanya menjadikan manusia sesama hamba Tuhan jadi model, mungkin sudah puluhan tahun yang lalu saya tidak lagi melayani Tuhan. Karena saya justru banyak dikecewakan oleh hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani saya. Yang pernah membina saya. Saya banyak dikecewakan mereka. Bahkan saya dijolimi, difitnah. Itu oleh hamba-hamba Tuhan kok. Tapi dari awal saya sudah punya konsep yang jelas. Teladan agung saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Model agung saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka bagi dialah, kepada dialah hati dan pikiran saya hanya terpaut. Maka bagi saya hamba Tuhan siapapun bisa saja jatuh dalam dosa. Maka saya tidak pernah tawar hati Bapak Ibu. Waktu saya diperlakukan, difitnah oleh sama hamba Tuhan. Saya nggak langsung sama Tuhan. Tuhan izin punten, satabi Tuhan. Saya mau meninggalkan pelayanan Tuhan. Pekerjaan, ya pelayanan yang Tuhan berikan. Enggak, saya tetap konsisten aja. Karena